Perkenalkan, saya Mardati Ananda dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir video yang mengenai penjelasan mengenai metode penelitian eksperimen. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan kemudian langkah-langkah dari penelitian eksperimen. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian metode. Penjelasan pertama mengenai pengertian metode eksperimen, di mana dalam penelitian bidang pendidikan dapat menggunakan eksperimen. Metode eksperimen ini termasuk ke metode penelitian kuantitatif. Penelitian eksperimen ini digunakan para peneliti untuk mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini harus mengontrol semua, dan penelitian menggunakan metode eksperimen ini berfokus pada hipotesis variabel independen, variabel dependen, dan subjeknya. Metode eksperimen ini biasanya menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana agar untuk mengetahui perbandingan dan pengaruh antara apa yang akan diteliti. Jadi metode eksperimen ini pengertiannya ialah metode yang digunakan untuk membuktikan atau menguji sesuatu yang bersifat akan adanya pengaruh yang dihasilkan antara sesuatu yang diteliti tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tujuan dari penelitian eksperimen, di mana kita ketahui bahwa tujuan penelitian umumnya ialah untuk memecahkan permasalahan. Nah, tujuan eksperimen sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya, berhubungan bahwa tujuan penelitian metode eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap sesuatu yang akan diteliti. Jadi hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, kemudian jenis-jenis metode eksperimen. Ada beberapa jenis dari metode eksperimen, yaitu yang pertama pre-expo design, kemudian true experimental design, kemudian quasi-experimental design. Keempat, factoria design. Nah, dari keempat jenis itu ia terbagi lagi kepada jenis-jenis yang lainnya. Misalnya yang pertama tadi ya, tentang pre-experiment design, itu terbagi lagi menjadi one shot case study, one group protest post-test design, 3 inter-group comparison. Kemudian yang kedua, jenis-jenis metode eksperimen yaitu true experimental design, itu terbagi lagi menjadi pre-test post-test control group design. Kemudian yang ketiga, the Solomon 4 group design. Nah, kemudian yang ketiga itu ada quasi experimental design. Yang ketiga itu ada
yang ketiga itu ada quasi experimental design, di mana di sana terbagi lagi menjadi time series design, node trigger control group design, kemudian counterbalance design, kemudian yang keempat itu mengenai variabel bebas yang dimanipulasikan. Jadi kayak factorial design itu di mana jenis penelitian ini membantu peneliti untuk menyelidiki atau untuk meneliti dua atau lebih variabel gitu. Kemudian syarat-syarat eksperimen. Nah, dapat kita ketahui bahwa membuat suatu penelitian itu tentunya ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar peneliti tahu apakah penelitian kita ini cocok menggunakan metode ini atau tidak. Nah, di syarat-syarat penelitian eksperimen ini yaitu yang pertama, ini menurut Wilhelm Wadelot dalam ALSA pada 2004 mengungkapkan bahwa syarat-syarat penelitian eksperimen yaitu peneliti harus dapat secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Jadi peneliti harus menentukan dulu nih di mana ia akan meneliti. Kemudian yang kedua, penelitian terhadap hal yang harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Lalu yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah dan mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi maksudnya di sini peneliti itu dapat menjadi penggerak atau dapat mengontrol dari variabel dan hasilnya. Kayak gitu loh pokoknya. Nah, lalu yang keempat, diperlukan kelompok perbandingan, dimana yang di awal tadi bahwa penelitian ini berharap adanya pengaruh yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, kemudian selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, di mana menurut Rostia 2001 halaman 8 harus memahami masalah prosedur pelaksanaan metode. Nah, baiklah, selanjutnya akan mengenai langkah-langkah metode eksperimen, prosedur dan langkah-langkah, di mana prosedur itu merupakan acuan atau tahapan yang dapat kita lakukan. Nah, yang kemudian langkah-langkah itu ialah penjelasan dari prosedur tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah prosedur penelitian eksperimen menurut Sukardi 2003, di mana ia menyatakan bahwa yang pertama, langkah-langkah untuk membuat metode eksperimen itu yang pertama melakukan kajian secara efektif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Lalu yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Nah, di sini maksudnya ialah harus jelas secara rinci bahwasanya apa yang menjadi hipotesis kita, kemudian variabel kita apa, dan penggunaan subjeknya, dan juga perumusan masalah yang kita pokokkan itu harus jelas. Nah, yang keempat itu membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, jadi tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Kemudian yang kedua, menentukan cara mengontrol. Lalu yang ketiga memilih rancangan penelitian yang akan diteliti, pilih
jumlah subjek penelitian. Kemudian subjek kepada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Lalu yang selanjutnya membuat instrumen validasi dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Jadi setelah kita mendapatkan permasalahan, kemudian kita tahu harus menggunakan metode eksperimen apa, kemudian kita juga mengumpulkan pemilihan sampel dan polus eksperimen. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada banyak kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di sini mengenai kelebihan, yang mana menurut Syafi'i, Siagala, yang pertama itu metode ini membuat siswa lebih percaya kebenaran dan kesimpulannya. Nah, dapat dilihat di sini kelebihan-kelebihannya. Nah, kemudian yang mana kekurangannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya tentunya dari segala sesuatu itu tidak melulu pasti semuanya ada kekurangan. Nah, kekurangan pada metode eksperimen ini menurut Syahful Bahri Jamara pada dan Aswan Zain pada 2010, ia menyatakan metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi, karena kan kayak kita harus melihat pengaruh dan juga adanya suatu eksperimen dan tindakan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas dan bahan, jadi tidak selalu mudah dipahami dan juga tidak bisa dilakukan secara murah, jadi kayak mahal gitu loh. Nah, jadi yang ketiga, lalu yang berikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendali. Jadi dari metode eksperimen ini tentunya setiap hal ada kegagalan. Nah, pada metode eksperimen ini bisa jadi eksperimen atau pembuktian yang kita lakukan itu gagal, dan itu ya biasa ya terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen ini membutuhkan penelitian yang benar-benar ingin membuktikan dan mengetahui pengaruh dari perbandingan antara subjek atau antara perlakuan yang ini dengan yang ini. Jadi, dan juga tentunya adanya langkah-langkah yang perlu diperhatikan, dan juga sebagai seorang peneliti kita harus memahami betul pada metode penelitian yang akan kita teliti, apakah benar metode ini cocok untuk penelitian yang akan kita teliti. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai penelitian metode eksperimen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.